Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang asimilasi. Perkenalkan, nama saya Ali Husain, absen 5. Perkenalkan, nama saya Iwan Afandi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Prawira Yuda Maulana, absen 30. Perkenalkan, nama saya Zulfatya Edwin, absen 19. Hai teman-teman, kalian pasti sering dengar istilah asimilasi kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu asimilasi. Mulai dari bentuk-bentuknya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dampaknya. Yuk langsung kita mulai. Asimilasi itu adalah percampuran dua kebudayaan berbeda yang saling mempengaruhi, yang kemudian membentuk kebudayaan baru, tapi menghilangkan unsur kebudayaan lamanya nih. Jadi, kalau dalam proses asimilasi, unsur lama yang dipunyai sama masing-masing kebudayaan tuh hilang, alias udah gak kelihatan lagi, karena sudah bercampur. Itu ya kata kuncinya, percampuran dan menghilangkan unsur kebudayaan lamanya. Nah, konsep asimilasi ini juga bisa kita analogikan nih dengan percampuran dua warna cat. Misalnya kita nyampurin cat warna biru sama cat warna kuning. Kira-kira gimana tuh? Nah, warnanya berubah kan, jadi warna hijau. Di situ udah gak kelihatan lagi tuh warna biru sama kuningnya. Yang ada sekarang adalah warna barunya. Nah, kurang lebih asimilasi itu kayak gini. Hasil percampurannya menghasilkan warna atau kebudayaan baru nih. Dan warna atau kebudayaan lamanya itu hilang. Oke? Dalam kehidupan sosial, asimilasi bisa muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, asimilasi budaya. Ini terjadi ketika unsur budaya seperti bahasa, pakaian, makanan, atau musik bercampur menjadi satu dan membentuk hal baru. Yang kedua, asimilasi biologis. Biasanya lewat perkawinan antar suku atau antar ras yang menghasilkan keturunan campuran. Yang ketiga, asimilasi institusional, yaitu penyatuan nilai dan norma sosial dari dua kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, asimilasi keagamaan, yaitu ketika kelompok yang berbeda keyakinan saling menyesuaikan nilai-nilai sosial tanpa saling memaksakan. Intinya, semua bentuk sosial ini punya kesamaan. Adanya proses percampuran dan penyesuaian yang akhirnya menghasilkan kebudayaan baru. Sekarang kita bahas contohnya ya. Contoh asimilasi ini kayak tradisi Ritstafel. Kalian tahu nggak itu apa? Jadi Ritstafel itu adalah kebiasaan masyarakat Belanda makan di atas meja. Kata Rits artinya nasi dan tafel artinya meja. Nah, sekarang karena melalui proses asimilasi, tradisi ini juga dilakukan nih sama masyarakat kita yang dikenal sebagai tradisi prasmanan. Kayak gimana tuh ya proses asimilasinya? Oke, jadi gini. Karena pada masa penjajahan ada interaksi nih antara masyarakat Belanda dan Indonesia. Akhirnya masyarakat Indonesia terpengaruh tuh dan mulai meniru kebiasaan masyarakat Belanda. Tapi gak meniru gitu aja ya. Di situ ada proses pencampuran. Masyarakat Indonesia mencampur cara penyajian di atas meja ala Belanda dengan makanan khas Indonesia. Nah, disinilah terjadi proses asimilasi yang kemudian melahirkan kebudayaan baru yang kita kenal sekarang sebagai tradisi prasmanan. Minggu depan ada pentas budaya sekolah. Kalian udah kepikiran mau tampil apa belum? Kayaknya sih aku tarian Batak, tapi butuh banyak orang. Kalau aku mau nampilin lagu Mandarin, tapi takut gak cocok sama tema Indonesianya. Gimana kalau kita gabung aja? Kita bisa bikin penampilan gabungan, campur tari Batak, lagu Mandarin, dan musik gamelan dari Jawa. Wah, keren juga tuh, jadi satu penampilan tetapi ada unsur budaya kita masing-masing. Iya, jadi penonton bisa tahu kalau perbedaan itu bukan buat dipisahkan, tapi bisa disatukan. Nah, itu namanya asimilasi. Kita berbaur, saling menghargai, dan menciptakan sesuatu yang baru dari budaya yang berbeda. Berbeda budaya tetapi tetap semangat. Itu baru Indonesia banget. Nah, setelah lihat video tadi, kita jadi tahu ya, kalau itu dia contoh dari asimilasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang awalnya beda budaya, bisa nyatu dan melahirkan sesuatu yang baru. Itulah yang disebut asimilasi budaya. Ternyata asimilasi gak cuma bikin budaya jadi beragam aja loh. Ada juga berbagai dampak yang muncul, baik yang positif maupun yang negatif.
Dampak positifnya seperti menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan toleransi dan keterbukaan antar budaya, dan memperkaya kebudayaan nasional dengan unsur baru. Tapi di sisi lain juga ada dampak negatifnya seperti hilangnya identitas budaya asli, timbulnya diskriminasi sosial, dan terjadinya konflik. Makanya penting banget nih buat kita tetap bangga sama budaya sendiri, tapi juga gak menutup diri dari perbedaan budaya lain ya. Nah, setelah kita bahas dari pengertian, bentuk, contoh, sampai dampaknya, gimana? Kalian sudah paham belum apa itu asimilasi? Jadi intinya asimilasi itu adalah proses perpaduan dua kebudayaan yang akhirnya membentuk kebudayaan baru dengan menghilangkan unsur budaya lamanya. Yang penting kita tetap menghargai perbedaan dan jangan sampai kehilangan jati diri budaya kita sendiri. Terima kasih sudah menonton dan Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.